Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Alhamdulillah ustaz-ustazah sekalian, pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali secara virtual untuk melanjutkan program Hayya Nutkinu Qur'anana. Pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-45. Masih di surat At-Taghabun. Insyaallah pagi hari ini kita akan hafalkan ayat 10 sampai ayat 13. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Allah berikan taufik untuk kita semua, mudah menghafal dan mungkin hafalannya, insya Allah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua ustaz-ustazah yang sudah hadir, khususnya ini harus saya sapa satu persatu ya. Ada Ustadz Wahab dari Nabire, Ustazah Arfiani Damayanti, Ustazah Khairatun Niswa dari Lamongan, Ustazah Lili dari Bontang, ada Ustazah Ul dari Jayapura, Ustazah Rita dari Timika, Ustazah Doli Aprizola dari Jogja, Ustazah Rias dari Tangerang, Ustazah Rosdah Wafi, ada Ustazah Lisunanil Imroati dari Trenggalek, Ustazah Ani Handayani dari Sangatta, Ustazah Khutmawati dari Surabaya, dan Ustazah Nuzulul Khairah dari Lamongan. Kemudian ada Ustazah Windy dari Tangerang. Ahlan wa sahlan kepada semua yang sudah hadir. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Insyaallah yang lainnya akan segera menyusul dan kita akan segera mulai. Seperti biasa, Ustadz Baihaqi akan mendampingi kita di proses murojaah dan ziyadah. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalan ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustazah rahimakumullah, para peserta Hayya Nutkinu Qur'anana dimanapun ustaz-ustazah berada, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah, karena memang nikmat sehat itu mahal harganya ya, Masya Allah. Kita semuanya bisa menghirup udara segar, bisa menikmati segala hidangan, bisa sahur, bisa bersama keluarga, Masya Allah, itu sebuah karunia yang selalu dan harus senantiasa kita syukuri. Ustaz-ustazah rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa nih kita sudah pertemuan yang ke-45. Kurang lebih 10 pertemuan lagi kita selesai ya. Dan kami ingatkan ustaz-ustaz sekalian, para peserta HNI khususnya yang belum tasmi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, yang belum tasmi sama sekali bukan berarti tidak ada kesempatan ya. Tinggal kita mau menyempatkan ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah mudah dan menyenangkan tentunya, karena insya Allah kita tasmiknya nggak kelir-kelir amat begitu Ustaz Mirzak ya, happy juga kita. Nah, jangan khawatir, yang penting semuanya kita sudah kasih partner teman kita masing-masing untuk senantiasa motivasi, dan mudah-mudahan dengan motivasi partner kita mendapatkan kemudahan dan kemudahan. Ustaz-ustazah rahimakumullah, tadabbur kita di pagi hari ini adalah bertemakan pahala dan amal soleh. Dan tips dan motivasinya bukan dari hafalan, tapi berkah bersama sahabat Quran. Ini nampaknya, ada kekeliruan saya menampilkan. Harusnya yang ke-45, sebentar. Sampai kurang fokus begitu ya. Baik, satu-satu sekalian, insya Allah di pertemuan yang ke-45 ini kita sampai di surah At-Taghabun ayat
10 sampai dengan ayat 13. Nah, makanya saya bingung tadi temanya kok berbeda ini. Harusnya bukan seperti itu. Baik, Ustadz-Ustadzah, di pertemuan yang ke-45 ini tema tadabbur kita adalah sifat mukmin. Afwan Ustadz Mirza. Makanya Ustadz Mirza kok wajahnya kelihatan loh, kok beda nih? Karena tema kita di pagi hari ini sifat mukmin dan tips motivasi kita berkah bersama para pejuang Al-Qur'an. Seperti apa keberkahannya? Nanti kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk menyelesaikan hafalan kita di juz 28 dan insya Allah Allah berikan kesempatan kita selesai 28 juz. Amin ya. Baik Ustadz-Ustadz sekalian, mari kita mulai majelis kita di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Namun sebelumnya, saya tidak akan pernah lupa untuk menyapa Ustadz-Ustadz sekalian. Kalau saya sapa nanti silakan dinyalakan mikrofonnya biar terlihat semangatnya. Setelah itu dimatikan lagi ya. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya, bin nasyad. Allahu Akbar. Oke. Jumlah memang masih 20 peserta. Tapi serasa 100 peserta begitu kalau jawab semuanya itu. Masya Allah ya. Saya yakin bukan berarti mereka tidak bisa hadir itu karena tidak ingin hadir. Nah, karena di sini bersamaan juga di beberapa daerah mereka juga melaksanakan HNG. Bisa jadi sangat bersemangat untuk mendampingi daerah masing-masing dalam progres menghafal Al-Quran. Kita doakan semuanya yang beraktivitas Allah berikan kemudahan. Semuanya yang diberikan Allah sakit, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan yang terbaik. Baik Ustadz-Ustadz sekalian, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, seperti biasa di pertemuan ketika kita bukan di hari weekend atau hari Sabtu atau Minggu, maka kami persilahkan murojaah terjauh kita, murojaah ba'id kita, surah Al-Mumtahanah jangan ditinggalkan. Sempatkan hari ini untuk mengulang kembali, memurojaah kembali hafalan kita di surah Al-Mumtahanah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan mungkin juga ya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, pagi hari ini sebelum kita ziyadah di surah At-Taghabun ayat 10 sampai dengan ayat 13 terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita murojaah di hafalan yang kemarin sudah kita hafal bersama-sama, yakni di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, yang saya melihat kemarin itu merasakan banyak kemudahan di ayat ini karena banyak mirip ya, atau seringkali kita jumpai di beberapa surat di Al-Quran. Dan akan dimulai perjalanan HNQ kita di murojaah kali ini dengan Ustazah Titik Sona. Lama tak jumpa dan alhamdulillah hadir kembali dan Allah berikan kesehatan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita murojaah di At-Taghabun. Belum apa Ustaz? Oh iya, tidak harus dimatikan ya. Oke, tafadhali Ustaz Titi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liqau Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin bukan yukaffiru. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Baik, jazakillah khairan Ustazah Titi sudah bersamai di murojaah. Alhamdulillah. Ustaz sekalian, mari kita lanjutkan hafalan kita di ayat berikutnya, yakni ayat 10 sampai dengan ayat 13 ya. Silakan disimak dan diikuti, akan saya baca secara tahqiq ya. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa membantu kemudahan kita dalam menghafal. Oke, di ayat yang pertama sangat familiar dan sangat mudah kita hafal ya. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Insyaallah seringkali kita jumpai ya. Sekarang fokus di ayat yang ke-11. Ini juga tidak banyak yang rumit, di awal saja, selebihnya sering kita dengar. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Oke, kita lanjut di ayat ke-12. Nah, kalau kita sering baca Al-Quran, ayat ini sangat populer kita dengar ya. Oke. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Oke. Ayat ke-13. Nah, nampaknya banyak ayat, namun mudah-mudah ayatnya ya, apalagi ayat yang terakhir nih. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oke. Baik Ustaz-Ustazah, mari kita siapkan buku tahfidz kita, mari kita bersemangat untuk membaca dengan tempo tadwir, lebih cepat dari tartil dan lebih pelan dari hadr. Kita baca bersama-sama dan kita akan lakukan pencoretan di buku tahfidz kita masing-masing setelah kita membaca ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika
أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وأطيعوا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alhamdulillah kita sudah baca 4 kali. Saatnya HNG akan jalan-jalan. Sebelumnya mampir dulu ke rumah Ustadz Mirzak agar lebih berkah di pagi hari ini. Tafadhal Ustadz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alhamdulillah, syukran kathiran Ustaz Mirzak ya. Nah, HNQ akan memulai pelesiran di mana nih ya? Saya coba cari-cari nih yang merunduk itu biasanya sebenarnya pengen cuman malu menyampaikan. Ustazah Milda, tafadhali. Yang lainnya boleh dong diiringi biar lebih hafal ya. Tafadhali Ustazah Milda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fi ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Masya Allah, jazakillah khairan. Tahu gitu tadi tak matikan nih screen-nya ya. Ternyata nggak lihat sama sekali. Kalau saya melihat Ustazah Doli itu persiapannya kayaknya 1000% itu. Ustazah Doli, sudah mulai melek nih. Gimana? Mau dicoba? Tanpa screen. Wah, kayaknya belum fokus nih. Masih persiapan beliau. Ustazah Doli? Nah, baru fokus ternyata ya. Gimana? Mau coba kita matikan screen-nya atau dibiarkan? Baru ngafalin, Ustaz. Oh, baru ngafalin. Oke, mau kesempatan sekarang atau nanti dulu nih? Sekarang aja, Ustaz. Oke, dimatikan, dinyalakan? Dilihat aja, Ustaz. Oh, boleh. Tafadhali, Ustazah Doli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah benar. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jazakillah khairan ya.
Bolehlah sesekali pejamkan mata sekalipun kita tidak matikan screen-nya. Ustazah Doli, ada yang menyemangati Ustazah, harus bertanggung jawab nih. Apakah partnernya juga bersemangat juga? Ustazah Sati, buktikan semangatnya sama dengan beliau. Tafadholi Ustazah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina salah ya Ustaz. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ومن يؤمن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم betul ya Ustaz. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Kalau tahu gitu bilang dari tadi kalau harus kita matikan screen-nya biar ada tantangan begitu ya. Luar biasa ternyata, tinggal menyempurnakan sedikit langsung start partner. Mantap insya Allah. Selanita kayaknya nih serius ya. Nah, mau dimatikan screen-nya atau tetap kita nyalakan Ustaz Nita? Dinyalakan dulu saja Ustaz. Mohon maaf nih masih membaca full kayaknya saya Ustaz. Oke, siap. Tafadholi Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim wa ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Alhamdulillah, mantap ya. Insya Allah ayat-ayat ini familiar kita dengar. Yang agak asing-asing itu hanya ma asaba min musibah wa may yu'min la hati-hati ulaika ashabun nari khalidina fiha, kita malah lari ke khalidaini fiha. Ya, hati-hati, banyak sekali yang di situ. Terus kalau Ustazah hafal banyak juz wa ati Allah wa ati Rasul, bisa jadi itu terpeleset lanjutnya wahdharu di juz yang ke-7 itu. Fa in tawallaitum, banyak juga yang mirip fa in tawallau. Hati-hati, saya juga tadi kena 2 kali begitu ya. Oke, Ustaz-Ustazah yang lain, kalau saya melihat nih, nggak tahu Ustaz Wahab ini serius mempersiapkan atau serius sudah siap ya? Oke, tafadhol Ustaz. Mau tantangan atau kita tetap nyalakan screen-nya?
Lirik-lirik sedikit Ustaz. Nyalakan sedikit itu gimana? Saya kurang paham. Dinyalakan Ustaz. Oke, tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Subhanallah. Ya, kalau saya melihat tadi itu memperhatikan hanya wallahu bikulli syai'in alim. Itu pun hanya depannya saja. Selebihnya clean sheet. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut nih. Ustazah Ros. Nah, gimana? Mau dimatikan kameranya, screen-nya, atau kita biarkan? Ragu-ragu nih. Gimana Ustazah Ros? Kita coba ya. Nanti kalau nggak ingat kita ya. Oke, yang lainnya kita ikuti dan kita simak bersama-sama. Ustazah Ros lewati perdana tantangan tanpa melihat screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar ya. Oke, kayaknya mau diiringi nih salah satu peserta yang saya lihat tadi serius banget nih. Ustazah Khotimah sama-sama Malangnya. Nggak tahu berani juga nggak ya kalau kita tetap matikan screen-nya nih. Ustazah Khotimah, gimana nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru ayatina
والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير ما أصاب ما أصاب من ما أصاب من مصيبة ما أصاب من ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Mantap kali ya ternyata. Bagaimana dengan Ustadz Hamid? Kayaknya sudah sangat menunggu nih. Mau kita matikan atau dinyalakan nih kita? Dimatikan insya Allah. Alhamdulillah. Yang lainnya bersiap-siap ya. Tafadhol Ustadz Hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Masya Allah, jazakallah khairan, lancar, clean sheet. Kalau saya lihat Ustaz Aul, saya yakin sangat siap beliau. Ustaz Aul, buktikan nih tanpa melihat screen. Bismillah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Langsung mulus tanpa hambatan ya. Insya Allah. Saya masih mencari mangsa. Siapa yang kelihatannya mantap belum tertunjuk. Ustaz Khut, jangan pura-pura enggak siap. Kalau memang sudah siap. Tafadhali Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. HNK sudah pulang ke Surabaya, itu pertanda berakhirlah perjalanan HNK di pagi hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentunya dengan para peserta sekalian. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, sudah jam 5:49, saatnya kita masuk di segmen berikutnya, segmen yang senantiasa kita tunggu dan segmen yang senantiasa kita nanti, yaitu tadabbur Al-Quran di ayat-ayat yang sudah kita hafal di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan kemudahan kita dan juga bisa membantu hafalan kita nih dengan mengetahui maknanya dan tahu maksud di balik makna itu untuk semakin mempermudah hafalan kita. Dan tema pagi hari ini adalah sifat mukmin yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, marilah sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang kita hafalkan tadi. Di ayat pertama berbicara tentang masih belum orang-orang mukmin ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jadi saudara sekalian, di sini ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu ulaika ashabun nar. Itu kalau dalam nahwu namanya adalah jumlah ismiyah ya. Isim dengan fi'il itu bedanya adalah kalau fi'il berkaitan dengan waktu. Misalnya makan, kapan? Bisa kemarin, bisa hari ini, bisa akan. Tapi kalau makanan, isim, dia tidak berkaitan dengan waktu. Maknanya apa? Dia lebih pakem, lebih kuat, lebih tetap begitu ya kalau jumlah ismiyah. Nah, di sini digunakan jumlah ismiyah berarti menunjukkan makna ketetapan bahwa yang namanya orang-orang kafir dan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tetap pasti, nah, hukumnya pasti bahwa ulaika ashabun nar, mereka itu akan menghuni neraka. Nah, seperti itu ya. Jadi maknanya adalah hukum ini bukan kemudian itu kan dulu, tidak bisa begitu. Itu kan dulu ketika orang-orang kafir itu memerangi Rasulullah, sekarang bisa jadi hukumnya beda, tidak begitu. Karena ini adalah hukum tetap, tidak terikat dengan waktu karena jumlah ismiyah. Kemudian saudara sekalian, ayat yang ke-11 sampai 13 baru berbicara tentang sifat orang-orang mukmin ya. Jadi ayat yang ke-11 itu ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Di sini menguatkan, menegaskan bahwa orang yang beriman itu murtadin bil akhlaqil islamiyah. Mereka selalu dituntut untuk ridho atau senantiasa berakhlak yang baik, akhlak islamiyah. Muttaba' liwasayallah, mengikuti pesan-pesan Allah. Fahuwa mujafin li fasidil akhlak. Maka termasuk mengikuti pesan Allah adalah senantiasa meninggalkan akhlak yang buruk. Apa dalam konteks ini Ustaz-Ustazah? Bahwa fil hayat annal haya la takhlu min awarid mu'limah wa muqaddarah. Bahwa yang namanya hidup itu tidak bisa lepas dari rintangan, cobaan yang menyakitkan, dan seterusnya ya. Di antaranya para sahabat kalau dalam konteks ayat ini diturunkan, itu diuji oleh Allah, rintangannya adalah menghadapi orang-orang kafir.
jadi diperangi oleh mereka, dimusuhi ya, dan seterusnya. Tetapi orang yang beriman sekali lagi murtadin bil akhlakil islamiyah, senantiasa dituntut untuk ridho melaksanakan akhlak Islamiyah. Dalam konteks ini adalah sabar. Maka di sini di tafsir Ibnu Ashur dijelaskan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang mana mereka kalau ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka senantiasa beristirja. Nah, seperti itu ya. Mukmin selalu berakhlakul karimah, seperti sabar atas musibah. Di antaranya adalah cobaan, rintangan, dan permusuhan dari orang-orang kafir. Dan selalu menjauhi akhlak yang buruk seperti putus asa. Nah, seperti itu. Orang yang beriman tidak akan putus asa karena senantiasa dibersamai oleh Allah. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, yang terakhir wa atiullaha wa atiur rasul itu dikaitkan dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ayat wa atiullaha wa atiur rasul itu diatofkan pada wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Siapa orang yang beriman, maka Allah akan memberikan hidayah hatinya dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Kira-kira begitu kalau kita terjemahkan secara bebas karena atof ya. Sekali lagi, yang beriman kepada Allah hatinya akan diberikan hidayah dan dia bisa taat kepada Allah dan Rasulullah. Seperti itu. Sehingga di sini dijelaskan annal mu'minuna mutahayyi'una. Orang yang beriman itu senantiasa siap li taatillah wa rasuli. Kenapa? Karena hatinya itu sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ya, sehingga mudah melaksanakan sholihal amal, amal-amal yang soleh. Nah, kama yadullu alaihi tazyilul kalam, sebagaimana juga ditunjukkan oleh ekor daripada kalam, maksudnya adalah tema ini, yaitu apa? Akhir daripada ayat yang kita hafal tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi orang yang kalau dirunut maka seperti ini Ustaz. Orang yang beriman hatinya itu diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia bisa mudah taat kepada Allah dan Rasulullah dan dia bisa mudah bersikap tawakal kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Oleh karenanya kuncinya adalah iman tadi itu. Kalau imannya itu dapat, maka insya Allah mudah untuk melaksanakan ketaatan dan bertawakal. Itu Ustaz-ustaz sekalian beberapa pesan yang kita perlu garis bawahi dan kita simpulkan secara pesan hikmah ya. Yang pertama adalah senantiasa bersabar atas segala musibah dengan istirja. Nah, jadi gimana caranya kita sabar atas musibah itu? Istirja. Istirja itu tidak hanya secara diucap, tidak hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian sikapnya berbeda. Nah, jadi bukan begitu, tetapi secara lisan diucap, kemudian secara sikap juga dilaksanakan. Bagaimana secara sikap dilaksanakan itu? Nah, diantaranya adalah misalnya kalau Rasulullah pernah menyampaikan itu bahwa as-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sesungguhnya itu pada pukulan pertama. Jadi ketika misalnya kita ditimpa musibah, itu bisa tegar begitu ya. Di awalnya itu bisa tegar. Kalau itu bisa dapat, itu berarti sikapnya itu sudah sikap istirja insya Allah. Jadi ketika awal menerima musibah itu, ada orang yang nggak kuat meratapi, menangis-nangis dan seterusnya. Nah ini berarti sikapnya kurang kuat. Nah, tetapi kita bisa ya sedih mungkin menangis mungkin sewajarnya, tapi tidak sampai meratapi. Kenapa? Karena sikapnya bahwa ini semua dari Allah, ini semuanya dari Allah. Kita sedang diuji, ini semua akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ustaz-ustaz sekalian, selalu mentaati Allah dan Rasulullah dengan menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Jadi kalau dalam usul fikih itu taat itu melaksanakan meskipun kita belum tahu hikmah. Jadi bukan kalau dalam bersikap beragama itu kan melaksanakan perintah meskipun masih belum masuk akal, kira-kira begitu ya. Misalnya, kenapa sih sholat kok harus 5 waktu? Tanpa harus bisa dijawab, itu tetap dilaksanakan. Tapi kalau berfilsafat, itu harus masuk akal dulu, baru habis itu
dijalankan. Nah, itulah bedanya orang yang beriman. Iman itu mendahulukan taat, mendahulukan agama, mendahulukan taat kepada Allah, mengesampingkan logika. Seperti itu. Asalkan itu perintah dari Allah, asalkan itu perintah dari Allah dan Rasulullah, laksanakan. Asalkan itu larangan dari Allah dan Rasulullah, tinggalkan. Nah, seperti itu. Itu namanya sikap taat. Terakhir, ustaz-ustazah sekalian, selalu bertawakal kepada Allah. Maka pasti Allah akan mencukupi. Sesuai dengan penggalan ayat, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Seperti itu, ini sudah menjadi hukum yang pasti begitu ya. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu maknanya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan itu kalau dalam bahasa tawakal itu ada tasydid di situ, dengan tasydid itu maknanya kuat. Jadi maknanya adalah pasrahnya itu dengan ikhtiar, kuat. Jadi ikhtiarnya maksimal, kemudian pasrah kepada Allah, itu adalah tawakal. Sebab ada di dalam bahasa Arab itu kosakata kata yang hampir mirip dengan ini tapi maknanya jauh, yaitu tawakal. Jadi ada tawakal, ada tawakal. Kalau tawakal itu pasrah tapi dengan malas-malas tanpa ada ikhtiar. Nah, bukan itu sifatnya orang yang beriman, tetapi tawakal berpasrahnya dengan kuat, maknanya dengan ikhtiarnya maksimal, maka insya Allah pasti Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan Allah akan senantiasa membersamai. Begitu Ustadz Baihaqi dan Ustadz-Ustadzah sekalian, pesan yang bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua, iman kita semakin kuat sehingga mudah untuk taat, mudah untuk sabar, dan mudah untuk tawakal. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya mari kita simak tips dan motivasi tahfidz yang tidak kalah menariknya. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, syukran katsiran Ustadz Mirzak yang sudah memberikan tazkirah kita di pagi hari ini dengan mentadaburi ayat yang sudah kita hafal, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat 13 yang luar biasa. Sekali lagi mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga iman kita agar kita mudah dalam menerima apapun yang disampaikan Allah kepada kita, entah itu sebuah musibah, cobaan, atau yang lain sebagainya, dengan senantiasa sabar dan tawakal. Tawakal yang sesungguhnya, di mana mereka sangat berserah diri terhadap apa yang dialaminya dengan senantiasa berusaha dan berdoa terkait dengan hasil. Allah akan yang berikan hasilnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya terjaga istiqomah kita untuk beriman dan menguatkan iman kita di setiap harinya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, selanjutnya kita masuk di segmen berikutnya, yaitu tips dan motivasi. Kali ini akan disampaikan oleh sahabat kita ya, yang akan berbagi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa membangun atau kita bisa termotivasi untuk lebih semangat lagi menghafal. Oke, siapa dia? Pada penasaran nih ya? Biar nggak penasaran, biar nggak berlama-lama, saya tunjukkan nih. Nah, dia Ustazah Lili dari Bontang, Kalimantan Timur. Dan akan menyampaikan tema berkah bersama para pejuang Quran. Insya Allah kita akan bisa termotivasi, lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran ya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, kami akan berikan kesempatan langsung kepada Ustazah Lili Zumratun Solihah. Tafadhali Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para guru di Umi Foundation, ada Ustadz Yusuf, Ustadz Abdullah Baihaqi, Ustadz Ahmad Mirzak, Ustadz Rifki Hidayat, yang kami doakan agar kesehatan, keselamatan, dan rahmat selalu Allah berikan kepada guru-guru kita semua. Dan Ustadz-Ustazah beserta Hayanutkin Qur'anana, sahabat Quran di seluruh Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman selama di Hayanutkin Qur'anana.
yaitu berkah bersama para pejuang Quran. Yang pertama, ternyata di balik peristiwa pandemi yang saat ini mengguncang dunia, ada hal baik yang Allah selipkan kepada kita, yaitu kita bisa berada satu forum dengan sahabat Quran semuanya, bisa bertemu walaupun secara virtual dalam program Hayanutkin Quranana. Dan saya yakin program ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua, terutama dalam hal menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang saya dapatkan, terutama tentang semangat, perjuangan, serta keistiqomahan dari para sahabat Quran dan guru-guru kita. Jika kita sebagai peserta sedang berusaha untuk menuntaskan hafalan kita, maka guru-guru kita pun berjuang untuk terus membersamai kita. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit sekalipun, dan itu bukan hal yang mudah. Maka jangan kita sia-siakan perjuangan dari guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa saya terapkan di antara sekian banyak tips dan motivasi menghafal adalah tips dari guru kita Ustadz Abdullah Baihaqi, yaitu murojaah dalam segala suasana dan dalam segala keadaan. Dan ini sangat saya rekomendasikan kepada sahabat Quran yang memiliki jadwal kegiatan yang padat dan tidak memiliki waktu khusus untuk murojaah. Jadi apapun kegiatan dan aktivitas kita, selama yang kita gunakan untuk beraktivitas itu adalah kedua tangan kita, maka kita bisa maksimalkan lagi dengan lisan kita untuk murojaah. Yang penting kita tidak meninggalkan murojaah, karena murojaah itu sesungguhnya adalah ruhnya dari menghafal. Jika boleh diibaratkan ya sahabat Quran, ziyadah itu adalah bentuk cinta, sedangkan murojaah adalah bentuk setianya. Jika kita terus-menerus ziyadah tanpa murojaah, maka itu sama seperti cinta tapi tidak setia. Berikutnya saya akan menampilkan foto yang mungkin bisa menggugah kita ya, menggugah semangat kita, membakar semangat kita lagi. Nah, ini adalah santri tahfiz yang menghafal dalam keterbatasan. Keterbatasan yang bagaimana? Mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Mereka menghafal dalam kesunyian. Tidak ada suara yang terdengar. Dan mereka mengucapkan bacaannya melalui bahasa isyarat. Tidak bisa terucap melalui suara. Tapi itu tidak melemahkan semangat mereka untuk menghafal. Padahal bisa saja jika mereka mau, mereka menjadikan keterbatasan mereka ini untuk menjadi alasan untuk tidak menghafal. Tetapi mereka tidak lakukan. Mereka tetap terus menghafal. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah berikan kesempurnaan? Allah berikan pita suara kita yang bagus. Allah berikan pendengaran kita yang masih sempurna. Masihkah kita akan menunda-nunda untuk menuntaskan hafalan kita? Semoga ini nanti bisa menjadikan kita untuk lebih bersemangat dan memotivasi kita untuk terus menghafal dan menuntaskan hafalan-hafalan kita yang tertunda. Itu saja pengalaman singkat dan sedikit berbagi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika boleh saya berpantun di sini sedikit. Hari Jumat terbang ke Papua. Cakep. Mencari Ustazah Firsandi di rumahnya. Ayo semangat mengikuti Hayanutkin Quranana. Semoga kita terus bersama hingga ke jannahnya. Amin. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustadz, Ustazah. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kenapa nggak mampir ke rumah saya gitu? Kok mampirnya ke rumah Ustazah Firsandi yang jauh di Papua? Lu jadi pantun ya. Masya Allah, syukran katsiran, jazakumullah khairan Ustazah Lili yang subhanallah menggugah kita nih, apalagi yang di akhir. Ya, ini jujur tidak terfikirkan, saya juga penasaran apa yang dijelaskan, ternyata di situ mereka tidak hanya tuli, namun mereka juga tidak bisa mengucap, semangatnya sama seperti mereka yang indranya sempurna. Nah, jangan sampai kita yang sempurna ini jauh dari mereka yang begitu semangat. Tidak harus lengkap panca inderanya, tapi semangatnya melebihi kita semua. Ayo satu-satu, yang jelas kita pasti sadar kalau setan itu berkeliaran sekalipun di bulan Ramadan. Karena sufidatus syayatin itu maknanya berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bahwa setan yang sangat keji, yang dirantai, diborgol, ada pula yang menyampaikan seluruh setan diborgol, ada pula yang menyampaikan keburukan kita itu berdasarkan kebiasaan kita. Nah, jangan sampai kita semuanya mempunyai kebiasaan buruk yang membuat kita malas. Semestinya di bulan Ramadan ini kita lebih bersemangat. Salah satunya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berdoa mudah-mudahan para peserta HNK semuanya Allah berikan kemudahan, Allah berikan istiqomah. Tidak ada kata terlambat sekalipun. Kita mungkin di antara kita belum tasmi satu surat pun, atau masih bahkan tasmi al-mujadilah pun. Tidak ada kata terlambat, dan insya Allah kita juga setia menunggu. Kecuali memang ustadz-ustadzah tidak mau ditunggu. Sampaikan. Ya. Oke, baik Ustadz-ustadzah. Alhamdulillah, sekali lagi syukron katsiran Ustadz Mirzak atas tadzkirah dan tadaburnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan dan lindungi, dan juga Ustadzah Lili. Mudah-mudahan senantiasa terus semangat sampai akhir juz 28 dan Allah berikan kemudahan, dan untuk kita semuanya mudah-mudahan Allah lindungi kita, sehatkan kita, dan jaga semangat kita. Mari kita akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan doa senandung Al-Quran yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Haji Ahmad. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Bayaki dan juga Ustadzah Lili. Masya Allah ya, saya suka. Mudah-mudahan menambah motivasi kita di bulan Ramadan ini lebih semangat untuk melanjutkan program HNK insya Allah. Jazakillah khairan Ustadzah Lili. Saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dengan senandung Al-Quran dan kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang sudah menyimak HNK baik di Zoom secara langsung ya, maupun yang menyimak di YouTube, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah di HNK yang ke-46 insyaallah hari Sabtu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah Ustaz. Barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah Ustaz.